Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tahannan wa taraham ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa abuduhu mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Hadirin dimuliakan seluruh manusia siapa saja di dunia ini mesti, kalau dia ini berpikir waras, mesti dia merasakan akan menghadapi masalah-masalah yang dia tidak tahu apa masalah yang akan datang itu, dan bagaimana pula menyelesaikan masalah-masalah itu. Anak kecil kalau mau berpikir pasti dia sudah keder hatinya, nanti kalau saya besar apa yang akan terjadi. Orang muda pasti dia juga berpikir, nanti kalau saya tua apa yang akan terjadi. Bahkan setiap hari, setiap jam, senantiasa manusia itu dikhawatirkan dengan masalah-masalah. Bisa masalah itu terjadi dalam dirinya, bisa terjadi dalam keluarganya, bisa terjadi dalam ekonominya, bisa terjadi dalam kesehatannya. Ada juta-juta masalah yang mungkin terjadi kepada diri kita, pada keluarga kita, kepada negara kita, kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang ini, yang gelap gulita, nggak ada yang tahu dari mana datangnya, bagaimana menyelesaikannya, maka manusia ada yang menyiapkan ekonomi untuk menghadapi masa depannya. Ada yang menyiapkan teknologi untuk menghadapi masa depannya. Ada yang menyiapkan partai-partai untuk menghadapi masa depannya. Ada yang macam-macam. Tetapi semuanya itu tidak ada jaminan akan menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi. Yang ada jaminan cuma satu, kalau kita ini hidup berbekal takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, betul-betul taat kepada Allah, punya hubungan yang baik kepada Allah, mungkin akan terjadi 1000 masalah di depannya, tapi semua akan diselesaikan oleh Allah. Mungkin akan terjadi masalah dari segala arah, tapi akhirnya kebaikan yang terjadi. Wal aqibatu lil muttaqin. Masa depan kita Allah yang tahu, dan masa depan kita hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Hari Jumat yang mulia ini,
Coba semua itu berpikir, apa yang akan terjadi setahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi ketika kita sudah tua, apa yang akan terjadi setelah kita mati, apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Maka orang yang berpikir hatinya gemeter, kemudian berdoa dengan tulus ikhlas, ya Rabbana, hai Tuhan kami yang tahu masa lalu dan yang tahu masa yang akan datang, tolonglah kami menghadapi masalah-masalah yang akan saya hadapi. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Maka bagi orang yang memikirkan dirinya ini, sholat itu penting, untuk supaya Allah tolong kita dalam masa-masa yang akan datang. Wirid itu penting. Barang siapa habis sholat Jumat baca kulhu falak nas 7 kali, maka seminggu itu masa depannya dijaga oleh Allah SWT. Barang siapa yang pagi hari baca laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu nanti sampai sore dijaga oleh Allah. Kalau sore dia baca 7 kali, maka saya pagi akan dijaga oleh Allah. Kalau orang itu ingin selamat, penting wiridan itu penting. Tapi kalau orang itu memang nasibnya nasib buruk, wiridannya nggak mau. Suruh wiridan malah perasaannya mau lari sana, mau lari sini, mau lari sana, mau lari sini. Sebetulnya bukan mau lari sana, mau lari sini. Sebetulnya kamu ditipu oleh syaitan supaya kamu tidak masuk dalam benteng keselamatan Allah SWT. Sehingga hidup kamu jadi ketulo-tulo, nggak karu-karuan. Bagi orang yang memikirkan keselamatan dirinya, sedekah itu penting, karena sedekah itu penolak bala. Bagi orang yang memikirkan keselamatan dirinya, doa itu penting, karena doa itu akan menolak bala yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Bagi orang yang memikirkan keselamatannya, amal agama itu penting. Dengan amal agama itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga masa depan kita. Ada orang tua tapi betul-betul hidupnya menderita sekali di dunia ini. Menderita sekali, sangat menderita, hina sekali, sangat hina. Maka seorang ulama mengatakan, hai saudaraku, kamu tahu sebabnya kamu ini sekarang kok jadi hina kayak begini? Tidak tahu. Sebabnya kamu waktu mudanya kamu tidak menjaga agama, tidak menghormati agama. Maka ketika kamu tua, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti ini. Seumpama kamu waktu muda dulu kamu jaga ini agama, kamu muliakan agama, waktu tua kamu, di saat kamu lemah, pasti Allah akan memuliakan kamu. Jadi muliakan Allah ta'ala. Ada masalah yang lebih besar lagi, musibah yang lebih besar lagi, yaitu kematian. Kita dengar musibah di mana-mana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, tabrakan, sakit ini, sakit itu. Ketahuilah akan datang musibah dunia yang pasti mengenai kita semua, yaitu kematian. Ketika kematian itu tidak tersisa dunia kita, tidak tersisa walaupun kerikil satu pun tidak akan tersisa. Jabatan apapun tidak tersisa. Orang kalau dipecat dari jabatannya, musibah, sebentar lagi mati, semua akan dipecat. Kalau orang sakit, buntung tangannya, buntung kakinya, alangkah musibahnya.
tapi kamu mati, buntung semuanya. Semua akan menghadapi musibah itu. Dan setelah itu akan ada musibah yang lebih besar lagi kalau kita tidak amal agama, yaitu neraka Allah yang selama-lamanya. Maka semelekan musibah-musibah kecil yang Allah datangkan di dunia ini sebetulnya untuk mengingatkan kita, bukan hukuman sebetulnya, hanya peringatan saja. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ini peringatan-peringatan saja supaya kita ini taubat. Musibah-musibah datang dan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, hari-hari kita dengar musibah-musibah untuk mengingatkan kepada kita, kamu masih ada kesempatan untuk bertaubat, ada kesempatan untuk memperbaiki amal supaya masa depan kamu di dunia ini kamu dimuliakan oleh Allah, dan masa depan yang selamanya di akhirat diselamatkan oleh Allah. Maka hari Jumat yang mulia ini hari memperbaharui semangat kita untuk doa, untuk amal, untuk taubat, untuk perbaikan. Barangkali Jumat yang akan datang kita sudah tidak di sini lagi. Banyak teman-teman kita yang Jumat kemarin masih ikut Jumatan ini, sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Orang Temboro tahu perkara ini, semua tahu. Sekarang kita Jumatan ini, apakah Jumat yang akan datang masih ada kesempatan? Kita tidak tahu. Maka buatlah hari Jumat ini hari yang sebaik-baiknya. Para ulama mengatakan, barang siapa menjaga amalan Ramadan, Allah jaga amalannya selama setahun. Barang siapa menjaga amalannya dalam hari Jumat, maka Allah akan jaga amalannya di dalam 7 hari. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innakum qadimuna ila Allah faltanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد.
اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب أمة سيدنا محمد على طاعتك وخذ من ورائنا وورائهم برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.